Nah, Oh ini Pak, ya, kita masuk ke kawasan Taman BRI. Taman BRI. Ya, kawasan keren Taman banget BRI ya. nih. Ini habis hujan ya, jadi Oh iya, tapi kan jadi licin segar mungkin. kan? Jadi segar tapi ya. Nah, Wah ini Ini. melepas penat banget nih. Gimana nih Pak? Ini buat panggung. Panggung. Biasanya Ya. ada apa nih? Acara apa? Pentas musik, pertunjukan apa? Ya, di sini orang sambil ngobrol, duduk, Santai, ya. Malam-malam nih kayaknya Bi- asik ya? Biasanya malam. Ada lampu-lampu Ya, gitu kan oh, pasti ya? lampu yang warna-warni di sini. Air mancur, ada beberapa air mancur di sana, ada yang besarnya. Kalau misalnya kita sambil ngobrol nggak apa-apa kan ya Pak ya? Oh iya, bagus, Aman kan ya? bagus. Aman, Oke, ya. jadi aku tuh pengen cerita nih Pak. Jadi kemarin nih teman aku tuh rumahnya tuh kayak kena banjir gitu Pak. Oh iya, banjir yang katanya kemarin. Iya, nah itu kan banjir awal tahun tuh Pak. Iya. Tahun 2020 tuh katanya banjir itu tuh banjir terhebat, terdahsyat, terparah katanya tahun 2020 Iya. awal tahun. Gimana Dulu tuh Pak? pernah menurut juga Bapak? tahun 2007, 2002 sih pernah juga yang parah begitu. Memang penyebab banjir itu kan Bermacam-macam. macam-macam ya. Iya. Kayak macet tadi tuh. Kayak macet, Kayak macet bermacam-macam juga. ya. Itu terjadi biasa kalau di musim hujan Nah ekstrim. ini, makanya pasti ini curah hujannya lagi Nah, tinggi banget ya, ya Pak ya? itu salah Jadi satu penyebab penyebabnya. banjir, iya. Tetapi juga kan yang membuat banjir menimbulkan masalah bagi Iya. warga ketika genangan air itu tinggi sekali, setelah itu lama menyusutnya. Iya. Itu yang jadi masalah. Nah, bisa aja curah hujan tinggi lalu banjir, tapi dalam tempo 2 jam misalnya hilang. Nah, tapi yang jadi masalah ketika banjir itu bisa 2,5 meter kan. 2,5 meter. Ya, itu kan banyak di beberapa daerah seperti di Bintaro kemarin itu ketinggiannya 2,5 meter di dalam perumahan. Kebayang saya Yang- tenggelam tuh Pak Oh, kayaknya. tenggelam kalau Iya, rumahnya cuma 1 lantai tenggelam. pasti tenggelam ya? Iya, yang bisa ngungsi di rumah sendiri itu kalau rumahnya 2 lantai. 2 itu. lantai tingkat gitu ya? Itu. Tapi selain itu kan bagaimana hujan itu mengalir dengan lancar, Iya. ya, atau terserap oleh pori-pori bumi dengan lancar kan itu yang bisa mengurangi banjir di musim hujan ekstrim itu. Ya. Jadi kalau saluran airnya tidak memadai, Iya. sungainya mengalami sedimentasi, Iya. sungai juga menyempit, Iya. ya. Lalu di mana-mana Banyaknya sampah Nah, itu ya? ada lagi sampah, ya. Oke Pak, ini kayaknya aku masih pengen ngobrol-ngobrol lagi sama Bapak. Hmm. Gimana kalau misalnya kita duduk aja? Di mana ya? Ayo cari. Oh di sini nih, ini kayaknya ada, bagus nih ini Pak. ada banyak pilihan tempat duduk di sini. Banyak pilihan tempat duduk. Iya. Ini mungkin kalau hujan agak basah mungkin ya Pak ya? Oh iya. Ini kalau sore-sore pasti enak banget nih. Oh, ini memang nongkrong di iya. sini ya Pak ya? Memang Santai-santai. di tempat ini disiapkan untuk para pekerja BRI sesudah jam kerja. Sesudah jam Ya, kerja. untuk melanjutkan pekerjaan dengan santai atau Gitu. semata-mata hanya bersantai gitu Hanya ya. bersantai aja ya? Silakan duduk nih. Oke, oke. Nah, Aku ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini kan ruang terbuka ya Pak Ya. ya? Ini kita kebetulan lagi di taman nih. Ini yang aku pengen tanyain banget. Ini kan ruang terbuka. Ya. Kira-kira berpengaruh gak sih ruang terbuka ini dengan tingkat kebanjiran? kalau ruang terbuka udara tentu enggak, tapi kalau permukaan lahan, bentuk tutupan permukaan lahan itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Nah, kenapa banjir kalau di Jabodetabek ini di musim hujan ekstrim itu menimbulkan masalah serius? Karena daerah tangkapan air di hulu, yaitu di Bogor, Puncak, itu makin berkurang karena diubah fungsinya menjadi bangunan hotel, cottage, villa, ya, yang menutupi lahan hijaunya, mengganti Oh, oke. lahan hijaunya dengan lahan beton. Air yang turun ekstrim itu nggak ketangkap, nggak ditangkap, nggak ditahan dulu, langsung meluncur dengan cepat. Ya. Jadi apa salah satu penyebabnya? Itu perubahan tutupan lahan ya, Perubahan atau berkurangnya daerah tangkapan air karena beralih fungsinya lahan dari lahan hijau, lahan yang ditumbuhi tanaman-tanaman berikut akarnya menjadi lahan yang sudah dibetonisasi. Iya, pemukiman Nah, lah, dah. perkantoran. Terus air meluncur dengan cepat tadi, ketemu sungai, sungainya pun sudah menyempit dan mendangkal. Iya. Yang sudah sedimentasinya makin tinggi, kemudian menyempit karena ditekan kiri kanan oleh pemukiman, maka sungainya menyempit. Air dalam jumlah besar tiba-tiba masuk melimpah keluar, itulah yang jadi banjir. Nah, memang ada lagi kalau di daerah pantai ini penyebab yang global, yang sering disebut global warming atau pemanasan global, Pemanasan global. yang membuat permukaan air laut itu meninggi sehingga air yang dari darat balik lagi ke darat, nggak meluncur lanjut ke laut. Ya, karena permukaan tanah yang tidak jauh dari pantai itu sudah turun, jadi dia membentuk cekungan. Itulah biasanya terjadi banjir dalam durasi yang cukup lama. Cukup lama. Ya, Iya. kemarin lama banget Pak. Wah, banjir. dulu di tahun 2002 itu malah
3 hari. Teman-teman ya. saya kasihan Pak, saudara saya, teman-teman Itu. saya. Tapi Kasihan bayangkan rumahnya. kerugian kalau 1 hari 1 malam saja, ketinggian air di suatu area itu mencapai 1 meter itu Ya. lumpuh. Karena barang perabotan apa segala macam nggak sempat diangkat, rusak. Air bersih terhenti, Iya. listrik Gitu. mati. Ya. Ya, bayangkan kerugiannya Untuk kalau makan susah ya, untuk beda bepergian beda susah. kalau cuman begitu hujan ekstrim ya mengenang sebentar setinggi 30 cm ya, itu kan nggak mengganggu, bahkan kendaraan pun masih bisa lewat. masih bisa lewat. Ya, tapi kalau sudah 50 cm kendaraan nggak bisa lewat kan. Iya, Nah, betul, itulah yang betul, namanya banjir di kota itu karena genangannya tinggi sekali. Aku kemarin sempat dengar-dengar berita aja sih Pak, iya. gitu. Ini Bapak juga dengar gak sih berita soal Ningsih Tinampi? Oh, itu yang ibu yang pintar pengobatan tradisional itu. Nah itu Pak. Kenapa? Katanya nih Pak, jadi Bu Ningsih ini dia tuh memanggil Nyi Roro Kidul. Katanya itu tuh dikarenakan banjir di Jakarta tuh kan banjir dahsyat nih Pak, Iya, 2020 nih kan. Iya. Itu mungkin karena faktor orang-orangnya yang mungkin maksiat lah, mungkin segala gitu. macam, mungkin orang-orang muda, mungkin zaman sekarang ya Pak gitu. Makanya penghuni dari laut itu mungkin gitu. marah dan akhirnya melampiaskan banjir di Jakarta gitu. Gimana tuh menurut komentar Bapak? Ada masalah itu memang ada, Ya. tetapi ada masalah yang satu dengan masalah yang lain itu sebetulnya tidak berhubungan tapi dihubung-hubungkan. Ya buat saya yang masih percaya itu ada hubungan silakan saja. Nah, tapi kita lebih baik melihat yang ada hubungannya karena itulah yang bisa kita perbaiki. Yang jelas-jelas yang aja mungkin yang ya. jelas, yang logis. Yang logis Ya, gitu. yang bisa dibenahi itu yang logis kan, yang memang ada nyatanya berhubungan. Ya. Nah, tadi misalnya seperti berkurangnya daerah tangkapan air di Ya, puncak. itu jelas. Ya, kita harus hentikan alih fungsi lahan itu. Bahkan kalau bisa kita kembalikan yang lahannya tadi beton menjadi lahan daerah tangkapan Ya. air. Oke, makasih banyak Pak. Tapi ini benar-benar gak kerasa banget kita dari tadi Iya, ngobrol-ngobrol. memang kalau udah ngomongin banjir ya begini. Iya, banjir, macet, udahlah Nah, permasalahan iya, betul. sehari-hari saya Pak, kalau Nah, macet itulah. apalagi gitu. Ini Iya. kebetulan udah jam pulang kerja Pak gitu. Jadi Iya. saya kayaknya pulang aja habis Oh, dari sini. begitu. Gimana Pak? Tapi Pulang ini- aja nggak apa-apa ya, boleh? Ini Mungkin- masih terang, biasanya di sini orang makin rame nih. Ya, di taman, tapi kalau takut macet nanti Takut pulang macet. ya bisa nyantai dulu di sini, Semakin lama semakin pesan macet kopi ya. Oh, boleh. Iya. Ditraktir Bapak ya? Iya. Iya. Oke, makasih banyak Pak Iya, udah ya, ngobrol-ngobrol sukses sama ya, terima saya. kasih juga. Sukses sampai kita bertemu lagi. Oke, ya. Nah, gimana nih Sobat Santuy episode kali ini? Seru banget kan pastinya? Tadi kita habis ngobrol-ngobrol sama Pak Andrinov Caniago. Dan kira-kira besok aku nyantui bareng siapa lagi ya? Kalau misalnya kalian punya saran atau ide, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Tapi yang paling penting adalah kalian harus like, comment, dan subscribe. Jangan lupa turn on notification-nya biar kalian tahu kalau aku bikin episode-episode berikutnya. Oke?